Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Ikmapas yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Alhamdulillah, saat ini kita kembali lagi bertemu dengan para senior Ikmapas Ikatan Mahasiswa Pasuruan. Nah, beliau-beliau ini adalah penggagas dari Ikatan Mahasiswa Pasuruan. Wajahnya memang seperti ini ya. Jadi sumbernya susah seneng ya seperti ini ya. Betul. Baik, kita akan menyapa satu persatu di antara mereka ini. Yang pertama ada Bang Jalaluddin atau lebih akrab dengan sapaan Bang Alek. Kemudian yang kedua ada Cak Kaji Zarkasi. Yang berikutnya ada Bang Ali Wafa dan saya sendiri Ahmad Tajuddin atau lebih kenal dengan Kartolo ya. Atau lebih sering dia akrab dengan sebutan Mas Aji gitu ya. Edit nanti ya. Baik, dulur-dulur Ikmapas yang dirahmati oleh Allah, kita akan ngobrol dalam kemasan acara Ikma Talk atau Ikmapas Talk, podcast yang diadakan oleh adik-adik Ikmapas dari berbagai kampus. Ada yang dari UPN Veteran, kemudian ada juga dari ini ya, UINSA Surabaya, kemudian ada juga dari Udayana ya, Adibuana ya. Dan di sini kita akan ngobrol tentang Ikmapas ya. Yang pertama kita sapa dulu Bang Alek ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bang? Alhamdulillah bi khair, ma'assalamah. Alhamdulillah. Kalau gini kelihatan seperti orang Garut. Kasih Zarkasi, gimana kabarnya? Alhamdulillah saya. Keluarga sehat ya, kasih ya. Sehat. Iya, baik. Bang Ali Wafa. Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Ini salah satu pendidik yang terdidik, ini Bang Ali Wafa ya. Nah, Bang Alek, ngobrol tentang Ikmapas. Apa sih Ikmapas itu? Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum saya jawab apa Ikmapas, kita harus menilik ke tahun 2000, setback ke tahun 1999 ya. Sebelum 99 ada gerakan moral mahasiswa, termasuk pelengseran Orde Baru. Nah, dari situ kami teman-teman yang ada di Ikmapas belum ada semacam embriologi Ikmapas. Nah, belum ada. Dengan adanya belum ada ini, kami dengan apa ya, supaya bagaimana teman-teman ini satu kumpul dengan bukan wadah apa ya, ikatan itu loh, biar sama-sama seperti saudara gitu. Jadi agar kita ini di Surabaya punya saudara, apabila tidak punya uang, kiriman tidak ada, transfer belum ada, bisa pinjaman gitu enak. Jadi kami menghimpun teman-teman semacam pertama kayak study club gitu. Benar Gus. Iya. Jadi teman-teman maksudnya pedagang kaki lima, penjual maksudnya sebelum ada Ikmapas sih kan saya punya teman di kampus ini ya, termasuk Cak Kaji Zarkasi ini mahasiswa, bukan pedagang ya, tapi ya harus kita bangga dengan pedagang ya. Tapi kembali pada Ikmapas ini, sebelum ada Ikmapas belum ada embrio sama sekali. Kami kumpul di sana, bagaimana mengumpulkan teman-teman dari Kabupaten Pasuruan. Tidak ada sekat antara kabupaten dengan kota, jadi semuanya Pasuruan Raya gitu. Jadi pertamanya ya semacam kayak study club itu, orangnya tetap orang itu aja,
Nggak ada, belum ada ya apa Ikmapas, nggak ada ya, semacam ya orang-orang itu bisa dihitung dengan jari kita. Nah, itu. Jadi kami yang ada di Surabaya waktu itu IAIN Sunan Ampel, kami mempunyai keinginan ya, bagaimana sih kami ini menyatu dan jadi saudara di lingkungan kampus ya. Untuk mencari semacam itu, kami dengan teman-teman itu getok tular antara fakultas ke fakultas. Jadi kami mencari teman, baik itu ke kos-kosan, baik ke cangkruan, warung kopi, tanya kamu dari mana. Lah ini akhirnya menemukan satu menemukan satu saudara di kampus itu. Akhirnya ya semacam itu membuat study club. Tujuannya apa? Ya memang satu terdepan dalam moral. Jadi masih terdepan dalam moral. Kedua yaitu tinggi dalam prestasi. Tinggi dalam prestasi di dalam study club itu. Ketiganya bagaimana? Komunitas yang mempunyai komunitas yang kualitas. Komunitas yang kualitas. Nah, disitulah kami berkumpul-kumpul, mengadakan terus intens, bertemu teman-teman. Akhirnya bagaimana kalau mempunyai wadah? Apa namanya? Sekitar dengan anggota kurang lebih ya bisa dihitung dengan jari ya. Ini terbentuk pada tanggal, kalau tidak salah ya, kan tidak salah, ingat saya tanggal 6 Juni, ketepatan tanggal 14 Rabiul Awal. Ya. Masya Allah, kuat deh ingatnya ya. Ya, alhamdulillah. Ini Bang Alek ini kuat sekali deh ingatnya, tapi tidak tahu kalau utang ini mungkin cepat lupa ya. Ya, itu nggak tahu juga ya. Pas ada momentum penting di kampus. Ya, satu, penerimaan mahasiswa baru. Kedua, yaitu kalau nggak salah Rabiul Awal, 14 Rabiul Awal. Berarti 2 hari setelah Maulid Nabi itu. Membentuklah detik-detik deklarasi. Termasuk deklarasinya saya ya, dan sekjen waktu itu kami dinobatkan sebagai presiden Ikmapas pertama kali. Sekjennya Mbak Gus Ali Wafa, dan Cak Kaji Zarkasi ini termasuk di belakang layar pembina lah gitu, pembina. Cak Kaji Zarkasi pada waktu itu saya jadikan penasihat umum karena Cak Kaji ini orang yang ikhlas berjuang. Yes, ikhlas. Waktu itu yang ngangkat Bang Alek sebagai ketua siapa? Bang Alek sendiri atau termasuk Cak Kaji? Ini sudah dideklarasikan pada tanggal 6 Juni itu sudah memenuhi kuota forum, sepakat nama Ikmapas. Waktu itu ada Himapas, ada apa judul nama dari Ikmapas sih, ada yang mengusulkan Himapas, Himpunan Mahasiswa Pasuruan, ada Ikamapas, tapi dengan spontan ada usulan, saya memberi masukan bagaimana kalau ikatan, karena kita itu diikat oleh satu daerah, Ikmapas. Nah, jadi ini termasuk organisasi Ikmapas ini, Ikatan Mahasiswa Pasuruan. Lah, ini organisasi kedaerahan dan termasuk organisasi primordialisme positif.
Nah, itu. Iya. Jadi Ikmapas itu termasuk Ikatan Mahasiswa Pasuruan yang mencakup antara kabupaten dan kota. Jadi waktu itu Pasuruan Raya gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan itu ya. 6 Juni 1999 ya. Awal Nah, berdiri Ikmapas. enggak, 6 Juni Bukan, ya. bukan pendiri itu, bukan jadinya, bukan. 6 Juni ya. 6 Juni 2001. 6 Juni 2001 Jadinya ya. itu. Ya, dideklarasikan itu. 2001 ya. Nah, dulu Ikmapas berdiri pada 6 Juni 2001. Nah, sekarang beralih ke Gus Ali Wafa atau Cak Ali ya. Latar belakang Ikmapas atau motivasi apa kira-kira yang membuat Ikmapas ini kuat sampai sekarang? Apa Gus? Ya. Terima kasih Gus Aji atas pertanyaannya, dan banyak tadi disampaikan oleh beliau Gus Alex. Apa veteran ini, Gus? Aku kalau keinginannya kalau veteran ini kayak tentara. Veteran perang. Iya, Masih mahasiswa ini, iya. Gus. Kalau sih kayak narapidana kan itu. Ya, kalau bisa ya yang bagus ya demisioner, Ikmapas ya itu ya. Enak-enak gitu. Ya. Masuk. Jadi apa yang kemudian ya, memotivasi atau juga melatar belakangi Ikmapas sampai sekarang ini tetap eksis? Yang pertama, ini bagian dari perjuangan beliau ini. Apa yang kemudian Ikmapas ini tetap survive sampai dengan detik ini, termasuk para sesepuhnya ini ya. Yang pertama ya, karena ikatan emosional yang luar biasa di antara teman-teman ex anggota Ikmapas walaupun sudah tidak berstatus sebagai mahasiswa. Alhamdulillah sampai dengan detik ini silaturahmi itu tetap terjalin ya, tanpa batas ya. Bahkan di kita yang sesepuh ini kita masih menjalin komunikasi setiap bulan sekali, atau paling tidak dalam 1 tahun itu ada beberapa kali pertemuan, kumpul ketemu ya, sharing ide, sharing pengalaman hidup ya, karena kita sudah berkeluarga dan lain-lain, sehingga ikatan itu tetap. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kemudian kita ini tetap survive ya. Ikmapas ini di awal pendiriannya berharap teman-teman yang berada di Ikmapas mampu memberikan sumbangsih pemikiran kepada Kabupaten Pasuruan ya. Atau realnya dulu itu kita berharap ada semacam kegiatan dakwah dan sosial, karena awal-awal kegiatan kita di situ yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Pasuruan, dan itu kita laksanakan. Apakah kita waktu aktif menjadi mahasiswa, bahkan teman-teman yang sudah berkeluarga masih aktif di kegiatan-kegiatan itu sampai sekarang. Itu begitu, Gus. Iya. Contoh kegiatan-kegiatan yang membuat bangga dari masyarakat Pasuruan ini apa, Gus? Ya, terima kasih. Ya. Sejak awal atas bimbingan Presiden Ikmapas ini, beliau ini, kita dulu sering mengadakan kegiatan pesona Ramadan. Ya. Kemudian bakti sosial. Kalau pesona Ramadan itu rutin kita lakukan setiap bulan puasa, dan kita berharap itu tetap ada untuk kepengurusan Ikmapas yang sekarang. Kita dulu datang mengadakan kegiatan pesona Ramadan itu di daerah-daerah pedalaman Kabupaten Pasuruan, di daerah Tengger, di
di daerah-daerah yang minus, yang mereka belum kenal banyak tentang Islam. Minus agama. Dan tidak sedikit dulu itu teman-teman Hikmapas itu yang kemudian memberikan pengaruh positif sehingga beberapa dari teman-teman yang non Muslim bersahadat, ya, disahadatkan oleh teman-teman Hikmapas ini. Ada Islamisasi istilah sana ya? Ya, mengenalkan Islam kepada mereka yang belum kenal dengan Islam, atau mereka sebenarnya sudah kenal Islam tapi masih minim pengetahuan keislamannya. Itu yang kita sasar pada waktu itu. Iya, sampai sejauh itu Gus ya? Betul. Luar biasa. Ini tidak luput dari bimbingan dari presiden ya? Ya. Dulu sebelumnya presiden ya? Presiden Gus dulu. Alex ya? Ya. Pernah jadi presiden. Kalau bisa ya diteruskan ini presiden ya. ADART-nya yang sekarang harus diganti. Diganti presiden. Iya. Baik, sebelum beranjak ke Cak Kaji, monggo silakan kita minum dulu. Iya. Kita lihat sebentar ya, kita minum dulu. Kopi. Iya, masih panas. Monggo. Iya, monggo. Iya. Terima kasih. Iya, monggo. Baik, sekarang beralih ke Cak Kaji Zarkasi. Kira-kira apa yang membuat Hikmapas ini hidup dan adik-adiknya ini masih tetap semangat sampai sekarang? Bahkan ini saya dengar ya, kegiatan-kegiatan semakin meluas. Kalau dulu ini Hikmapas cuma ada di IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan sekarang sampai seluruh kampus ini sudah gabung di Hikmapas. Nah, ini kira-kira apa? Apa ada doa khusus ya dari Kaji? Monggo silakan Ji. Ya, alhamdulillah Hikmapas ini sampai sekarang bertambah jaya, bertambah banyak, bertambah mulia, mudah-mudahan dapat ridho Allah. Amin. Nah, ini kenapa tadi itu kan kok sampai sekarang ya. Pertama, kita mungkin mulai awal kita sebagai pendiri, katanya Cak Alex tadi, Bang Cak Ali ini sering satu rahim. Jadi dengan antara teman-teman perjuangan itu tidak luput, walaupun 1 minggu atau 2 minggu ada acara atau tidak ada acara, tetap kita saling silaturahmi ya. Mungkin pada waktu itu awal dulu belum ada HP, belum ada transportasi ya. Nah, ini sering katakan acara apa, sampai mulai kita ceritakan pada adik-adik sampai sekarang ini, karena saya mungkin dikatakan sebagai sesepuh, sebagai penasehat. Jadi saya ceritakan setiap ada acara, alhamdulillah adik-adik ini mengundang saya, jadi aku bisa menghadiri dan dikasih waktu untuk bicara walaupun sepatah 2 kata. Jadi saya menceritakan, jadi mulai awal apa sih tadi katanya Cak Ali, katanya Cak Alex, nah ini sampai bisa sekarang ini. Jadi pertama tadi itu kan silaturahim, saling sapa menyapa, terus apa ya, ada kenang-kenangan di Hikmapas itu banyak, mungkin kesan dan pesannya itu banyak ya. Pertama kita tadi yang diceritakan oleh Cak Ali, pesona Ramadan. Nah, ini sangat apa ya, banyak manfaatnya di situ. Ada yang bisa masuk Islam, biasanya itu tidak sholat, ada yang Islam biasanya itu tidak sholat, bisa sholat. Bahasanya kalau orang-orang Pasuruan lak-laktung ya, paham lak-laktung ya, artian kadang mau kadang enggak, kadang sholat kadang enggak ya. Nah, saya nanya sendiri. Nah, ini alhamdulillah kan Cak Ali tadi itu di sana itu di tempat pesona itu akhirnya tidak seperti itu, rajin untuk melakukan ibadah ya. Itu terus ketiga, sampai sekarang ini akhirnya ditirukan, maksudnya dilaksanakan oleh adik-adik ini sampai ke senior-senior ini. Jadi tidak luput kita ini setiap tahun, setiap generasi kita menceritakan ya, hal-hal yang semacam tadi itu yang bisa semangat ya. Nah, ini termasuk sampai sekarang ini untuk Hikmapas ya. Juga saya salah satunya pendiri
saya berterima kasih karena ada penerus. Insya Allah saya dapat, walaupun itu bukan siraman, dengan hal yang dilaksanakan oleh adik-adik ini sampai sekarang, termasuk membaca sholawat, berzikir ya, termasuk ada pesona-pesona Ramadan, ada sosial. Insya Allah walaupun cara ikhlas atau tidak ikhlas, insya Allah salah satu saya ini termasuk dapat, walaupun ketampesan itu ketampesan. Nah ini coro agama Islam di situ. Nah ini mungkin sampai sekarang ini alhamdulillah bisa berkembang, bertambah rame, bertambah jaya. Nah tujuan akhir untuk saya sebagai sekarang dikatakan sesepuh, mudah-mudahan dapat ridho Allah. Amin. Amin, amin. Ya, Amin. bertambah jaya, bertambah rame, bertambah semangat. Nah, cuma pesan saya pada adik-adik ini mungkin ya bukannya saya pesan mau meninggal enggak ya, artian biar semangat, harus niatnya ditata dulu, harus niatnya ini ya. Karena apa? Awal Ikmapas itu untuk dakwah ya, jadi di situ berdakwah, termasuk salah satunya tadi itu isinya ada silaturahim, ada baksos, ada pesona Ramadan, safari dulu safari Ramadan, karena ada adik-adik yang junior ini mungkin ada yang lebih pandai bahasa, mungkin diganti pesona ya. Ini yang artian untuk keagamaan sebetulnya Ikmapas di situ lah. Karena apa? Untuk tujuan Ikmapas mulai awal itu apa ya, agak ya sulit juga lah, sulit. Artian sulit gini, untuk mengumpulkan orang anak-anak mahasiswa ini kan sulit juga. Kenapa? Hati ke hati, tidak ada bayarannya, tidak ada dapat uang, tidak dapat apa ya. Ya alhamdulillah banyak antusias teman-teman kita kepada termasuk ikatan mahasiswa Pasuruan itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sampai sekarang ini untuk adik-adik. Jadi semangat dan niat ya, dulur-dulur Ikmapas ini yang patut ditiru ya. Jadi ada semangat, ada niat, kemudian kita jalin silaturahmi secara intensif. Mungkin seperti itu Cak Kaji ya. Iya. Kembali lagi ke Bang Alek. Nah, ada motivasi apa jenengan mendirikan Ikmapas? Apakah Anda mau nyalon jadi gubernur kah di masa yang akan datang, atau pengen cari pasangan yang seperti apa gitu? Kira-kira apa Bang Alek? Monggo. Kalau terima kasih ya pertanyaannya. Kalau motivasi ya untuk secara pribadi enggak ada ya. Hanya saja kami ada keinginan untuk saling ta'aruf antara teman satu dengan yang lain itu, supaya kita di daerah orang itu tetap di daerah orang kita tetap nerima dengan apa adanya. Nah itu tujuan dan sebagai motivasi awal itu ya ingin kumpul gitu aja dengan teman-teman. Lalu ada semacam wadah dengan nama Ikmapas itu tadi. Akhirnya membentuk semacam bidang-bidang, ada bidang dakwah, ada bidang humas, macam-macam semacam itu. Nah, kalau toh ada yang mempunyai pasangan di Ikmapas ya alhamdulillah. Kalau saya dulu sebagai presiden ya, kalau ingin cari pasangan gampang ya, presiden kuasa, tapi jaga image ya, itu jaga. Jadi karena, agak jarak. Karena nanti yang ada yang dekat. Ya, ya itu ya bisa jadi. Ya, jadi ini ada dua pertanyaan ya. Nggak ada yang mau dekat apa nggak mau dekat? Sebenarnya pertanyaan ini tidak perlu dijawab. Privasi. Berarti itu Gus, antara privasi dan takut ketahuan Gus. Ya,
sebenarnya ya 11-12. Kalau dikatakan tidak laku ya enggak sih, ya ganteng juga waktu itu ya. Ganteng. Nggak ada kecap nomor 2 Gus. Ya itu motivasinya semacam itu, ingin apa ya, guyup antara satu daerah ini bagaimana menciptakan di lingkungan kampus ini apa ya, banyak teman. Kalau dilihat dari organisasi daerah yang lain memang banyak sih, bukan dulu persaingan antar organisasi daerah Ormada itu sangat kental, sangat persaingannya sangat. Jadi seperti itu ya. Bedanya ini ada di level sosial kemasyarakatan yang kembali ke masyarakat Pasuruan ya. Kemudian cara mengikatnya seperti Cak Kaji tadi. Kemudian beralih ke Gus Ali. Nah, ini ya dulu di Mapas ya. Kita kembali lagi ke Gus Ali tentang ini Gus. Tentunya dalam berdirinya Ikmapas ini nggak luput dari beberapa pihak yang ikut membantu. Nah, mungkin kan dari 3 orang ini bisa ya betul. Ikmapas seperti ini. Nah, ini kira-kira ada siapa saja di belakang layar? Terima kasih. Ya. Jadi memang sebelum menjawab pertanyaannya Gus Aji tadi, jadi sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Presiden Ikmapas. Ini juga mantan presiden ya? Ya, mantan presiden Ikmapas ya. Ini juga perlu diketahui oleh adik-adik Ikmapas yang sekarang, ada banyak hal yang bisa kita peroleh di Ormada, di organisasi kedaerahan, apa istilahnya Gus Alek tadi, primordialisme positif, yang tidak didapatkan di bangku kuliah. Apa itu? Belajar organisasi, belajar manajemen organisasi, belajar menjadi pemimpin, dan itu tidak didapatkan di bangku kuliah. Nah, sementara pengalaman-pengalaman atau praktek langsung ke lapangan, ketemu langsung dengan masyarakat, pengabdian masyarakat, pesona Ramadan, itu mengajarkan kita untuk terjun langsung ke masyarakat. Dan itu nanti yang banyak hal kita dapatkan. Ya. Aplikasi kita, atau setelah kita selesai menyelesaikan studinya, kita akan terjun ke masyarakat dan kita akan mudah berkomunikasi, beradaptasi dengan masyarakat. Lebih-lebih kita banyak mendapatkan teori-teori kepemimpinan, manajemen organisasi ketika sharing bersama-sama membangun, menggerakkan Ikmapas ini. Itu Gus tambahannya. Kemudian pertanyaannya tadi di balik layar ada siapa? Nah, sebenarnya sebelum ya, bukan hanya kita bertiga ini, memang otak intelektual mungkin ya, konseptor ya, promotor ya, asal jangan jadi provokator gitu. Iya. Jadi beliau berdua ini konseptornya. Jadi berangkat dari beliau berdua ngobrol-ngobrol di ruang kos ya, gelisah ya, memikirkan Kabupaten Pasuruan, gelisah memikirkan teman-teman usahakan nih. Gus Ali koyo ane kentekan duwe iki. Ya, gelisah memikirkan teman-teman, gelisah ya berharap teman-teman yang kuliah di Surabaya, khususnya di IAIN itu di samping berkualitas juga berprestasi tadi ya. Maka beliau kemudian berpikir untuk membuat Ormada ini yang kemudian dinamakan Ikmapas. Dari berdua ini beliau intent betul ya ke tempat kos kita itu ya, mengajak untuk study club awal-awal itu, kemudian ngajak ya opo rek
di tempat lain sudah ada ormada namanya ini. Kita harus punya ormada juga ya, ke kita. Kemudian ada Ustadz Afandi. Ya, sekarang beliaunya di Gempol, dosen Staibana ya. Itu juga sering didekati oleh beliau. Ada kemudian Ustadz Subhan dari Gempol ya, Japanan, itu juga ya sering didekati oleh ya, kayak mendekati pacar begitu loh beliau ini, saking ya intennya mendekati kita sehingga kita tertarik dengan pesona beliau berdua ini ya, kelihatan ikhlas, semangat ya, luar biasa. Masya Allah ya, Masya Allah luar biasa ya, kita tertarik ya wis oke. Ya ada Ustadz Muhammad Anis, Masya Allah luar biasa, beliau ini sampai sekarang tetap eksis di Ikmapas ya. Ya. Kemudian disusul generasi berikutnya itu ada ini beliau ini Gus Haji ya. Ya, ini beliau adalah orang-orang yang kemudian menghidupkan, membangkitkan Ikmapas. Ya, semoga ini menjadi amal jariah ya, yang memberatkan timbangan amal baik kita di akhirat. Amin amin ya Allah. Baik, ini tadi saya terinspirasi nih Gus Alex sama Cak Kaji, mungkin sama Gus Ali juga nanti ya. Terinspirasi dengan bangku kuliah dan organisasi. Menurut Bang Alex, penting nggak kuliah itu? Mengingat intensitas Ikmapas ya, kemudian menghasilkan generasi-generasi yang sangat luar biasa ya, dengan intensitas bangku kuliah. Terima kasih. Tak minum dulu ya. Drodok. Gini, antara bangku kuliah dengan organisasi ini sebenarnya sama-sama pentingnya. Kuliah juga penting, organisasi juga penting. Akan tetapi organisasi termasuk second university, universitas kedua dari kampus. Apa yang tidak didapat dari dosen di bangku kuliah, kita dapat dari organisasi. Semua orang yang berorganisasi ini katakan pemimpin-pemimpin yang ada di khususnya Kabupaten Pasuruan tidak lepas dari organisasi, baik itu bupati, wali kota, wakil bupati, itu semuanya dari organisasi, bukan dari kuliah. Kuliah hanya sekian persen, 30% dari bangku kuliah, hanya saja teori yang didapat gitu loh. Prakteknya ada di lapangan. Artinya organisasi itu termasuk second university, universitas kedua dari kampus itu ya, mungkin itu. Jadi cara kita mengeksplor hasil kuliah adalah di organisasi ya. Betul gitu, Mas Haji, betul. Baik, Cak Kaji, monggo. Ya. Kira-kira sepenting apa kuliah dengan organisasi ini? Ya, ini sama pentingnya. Jadi pertama niat kita dari rumah kuliah, karena apa? Menjadi tuntutan dari orang tua ya. Di kampus karena hanya kos-kosan, masjid, perpus, nah itu aja, akhirnya kan mendirikan wadah ini organisasi. Nah ini musababnya di situ. Nah, katanya Bang Alex tadi hanya 30% dari bangku kuliah. Yang saya rasakan seperti itu sampai sekarang ini ya. Makanya saya termasuk salah satu pada waktu itu kita baksos ya, tidak salah itu saya besok paginya ini mau tanya skripsi munakosa ya. Ya, saya pernah ingat itu. Betul. Jadi pada waktu itu baksos, bakti sosial pengobatan, sampai saya itu setelah orang-orang di Kayu Kebek itu waktu setelah penyuntikan, bahasa penyuntikan ya. Jadi saya belajar. Karena apa? Besok ini mau munakosa. Nah ini alhamdulillah ini berjalan bersama-sama. Dan ya kuliah ya organisasi ya. Makanya
dengan adik-adik itu saya tetap saya ceritakan seperti itu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ya saya juga lulus, ya juga organisasi ya sampai sekarang ini. Lah ini mungkin itu yang saya sampaikan. Ya baik, seperti itu ya. Jadi dulu di Mapas ya, ini memang pernah terjadi ya di Kaji ini. Besoknya Munakosa di Tengger ini ada pengobatan massal ya. Kaji nggak turun ya, tetap di Tengger mempertahankan Tengger, tetap jalan pengobatan massalnya. Kemudian besoknya Munakosa tetap lancar dan alhamdulillah lulus ya. Kumlot ya. Insyaallah. Jangan lupa ini. Kemudian ini mungkin pertanyaan terakhir ya dulu ya untuk Gus Ali Wafa ini ya. Kira-kira efek apa dari organisasi Mapas yang jenengan rasakan sampai sekarang? Ya, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan beliaunya tadi untuk mengeksplor ya teori-teori kuliah itu kita eksplor di organisasi. Nah, lepas dari studi kita selesaikan, kita akan terjun di masyarakat. Di masyarakat kita akan ketemu langsung dengan masyarakat, berkomunikasi, beradaptasi. Nah, apa yang saya dapatkan di organisasi, saya mudah sekali ketika berkomunikasi dengan masyarakat, ya, dengan dengan bahasa-bahasa yang cukup terarah, terstruktur dengan baik, ketika menyampaikan sesuatu hal di hadapan masyarakat langsung. Itu tidak kita peroleh di bangku kuliah, kita dapatkan ketika kita mengeksplor, mengaktualisasikan diri, kalau bahasanya Bahasa Kalipang. bahasa Kalipang ya. Ya, betul. Mengaktualisasikan diri di tengah-tengah masyarakat Gitu ya. mudah ya. Kemudian ya banyak sih ya di dalam dunia kerja ya. Tentu kita akan ketemu dengan berbagai komunitas teman yang berbeda. Itu dengan mudah kita mampu beradaptasi secara langsung karena kita sudah terbiasa ya. Kita sudah ditempa kepemimpinan, bermasyarakat, berorganisasi ya di Ikmapas itu. Mudah sekali. Tanpa ada keraguan-raguan ketika ketemu dengan masyarakat langsung. Kita tidak ada keraguan ketika kita menghadapi masalah. Ada tahapan-tahapan sehingga kita mampu menemukan solusi dengan baik. Yang baik ya. Iya. Itu kurang lebih begitu, Gus Haji. Baik. Seperti itu. Itu tadi pertanyaan terakhir dulu ya. Ini yang paling akhir. Nah, dan terakhir ada yang paling akhir ya. Kira-kira hubungan dengan masyarakat daerah binaan Ikmapas yang dulu ini masih intens apa gimana, Gus Alek? Kalau saya lihat ini untuk teman-teman dari Ikmapas khususnya ini tetap masih intens, termasuk antum sendiri yang sering ke daerah-daerah binaan itu, ke daerah Tengger, ke daerah Kayu Kebe ya. Taman daerah sana, Noko Jajar sana, yang notaben daerah-daerah sana ini minoritas, orang-orang minoritas Islamnya ya. Jadi di sana itu antara Hindu, Islam, banyak Hindu ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang ke daerah binaan masih ada yang ke sana. Memang itu saya anjurkan memang, walaupun maaf saya sendiri dengan kesibukan yang di luar kontrol. Jadi saya sebagai pertama presiden Ikmapas tetap nyuruh teman-teman ke daerah-daerah binaan. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik ya, yang terakhir ke Kaji Zarkasi. Kira-kira ada pesan moral apa untuk adik-adik Ikmapas dan dulur-dulur Ikmapas serta dulur-dulur mahasiswa yang ada di kampus lain? Kira-kira apa aja, Kaji? Monggo. Iya, cuma satu pesan saya,
harus niatnya itu ya, niat ditata dulu yang baik ya itu. Terus kegiatan-kegiatan yang berbau artian yang beragama mulai awal Ikmapas itu ada, sekarang ini tetap harus diadakan dan dilaksanakan seperti itu ya. Ketiga, silaturahim ke saudara-saudari kita itu tetap berjalan. Kalau bisa artian dari teman yang seriting terus ke senior, kalau bisa seperti itu. Kalau kita mungkin yang kita alami dengan hanya banyak kesibukan, tetapi sekarang ini menjadi contoh bisa silaturahim kepada presiden pertama Ikmapas. Mengapa kita tidak bisa walaupun kita ini sudah sibuk, sudah punya anak 3 ya, paginya ya kita bekerja, ngajar, kesibukan banyak, tapi tetap bisa sampai sekarang ini. Lah mengapa adik-adik tidak bisa? Lah ini penerus Ikmapas sih kenapa kok tidak bisa? Lah ini harus bisa. Nah, seperti yang diadakan oleh senior-senior kita. Mungkin itulah menjadi kita sampai Ikmapas mulai tahun awal pemikiran untuk menjadikan organisasi ini sampai sekarang ini awal dari silaturahim ya, itu tidak luput artian tetap niat beribadah. Nah ini terakhir yaitu tadi tetap yang dicari ridho Allah ya, ini sampai mudah-mudahan sampai sekarang inilah ya, ini untuk pesan-pesan kepada adik-adik ya, ini jangan luput niatnya dulu ya. Karena mungkin senior ini kalau melihat sekarang ini mungkin kalau tidak seperti yang dilaksanakan oleh senior ini mungkin ya agak marah lah. Tapi kan kita sudah berpikir mungkin apa beda zamannya apa kan seperti itu. Apa tambah pinter ada itu. Apa ini akhlaknya kurang. Nah ini. Jadi di Ikmapas ini mengapa sering ku katakan jangan membawa bendera, karena apa, itu menyangkut kepada akhlak kita, ada budi pekerti kita. Ada yang ada IMM, ada HMI, ada PMII. Nah ini kalau di Ikmapas ini harus dilepas karena apa, sudah menjadi wadah Ikmapas ya. Ikatan Mahasiswa Pasuruan ya, ini sebagai wadah anak Pasuruan yang ada di Surabaya. Nah ini nah itu yang menjadi apa, budi pekerti kita. Tidak ada yang sombong, tidak ada anaknya siapa, tidak ada ya, walaupun anaknya kiai, insya Allah Pasuruan banyak anaknya kiai. Nah ini tidak ada artian sama-sama ya, ada banyak kan dari Pasuruan anak kiai yang kuliah di IAIN Surabaya ya. Ini dulu ya, mungkin tidak tahu sekarang ini apanya anaknya siapa, tidak tahu ya. Nah ini menjadi sampai sekarang budi pekerti kita atau akhlak kita dijaga. Nah ini mungkin itu Bang Haji. Nah, dulur-dulur Ikmapas yang dirahmati oleh Allah serta rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan adik-adik mahasiswa, itu tadi bincang kita ya, Ikmapas Talk and Podcast yang sudah kita gelar, kita laksanakan pada malam hari ini. Semoga bernilai manfaat untuk kita semua. Jangan lupa ya untuk senantiasa like, subscribe, and komen ya. Kemudian bunyikan loncengnya ya, biar kita lebih eksis lagi untuk senantiasa menyebar dakwah, menebar kebaikan kepada sesama ya. Nah, dulur-dulur Ikmapas yang dirahmati oleh Allah, saya Aji mohon pamit undur diri dari ruang siaran ya, hadapan Anda semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Alek, kemudian Bang Ali Wafa, kemudian Cak Kaji Zarkasi, serta semua senior Ikmapas. Ada Bang Muhammad, juga ada Ustadz Afandi, ada Ustadz Subhan, ada Ustadz Robert, Ustadz Mustain ya.
Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Saya Haji mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.